Ayu Thalia pantang mundur menyeret Nicholas Sean ke penjara. Perseteruan mereka bahkan semakin bergulir panas di ranah hukum. Seperti tak ada kata damai untuk menyudahi permasalahan. Beberapa waktu lalu, Ayu Thalia didampingi kuasa hukumnya tampak mendatangi Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Ia memberikan bukti tambahan untuk menyeret putra sulung Basuki Cahayapurnama tersebut pasca membuat laporan terkait dugaan penganiayaan yang terjadi pada 27 Agustus 2021 lalu. Kepada pihak berwajib, Ayu Thalia membeberkan 2 barang bukti yang cukup kuat. Selain celana robek yang dipakai saat kejadian, Ayu Thalia juga menyerahkan bukti berupa percakapan dengan Sean sebelum aksi penganiayaan dilakukan. Ya, kali ini pemain FTV dan selebgram cantik itu yakin berada di atas angin. Meski pihak Nicholas Sean tak mengakui adanya aksi kekerasan, namun bantahan putra Ahok tersebut tak menghalangi upaya hukum yang ditempuh Ayu Thalia. Lalu seperti apa respon Nicholas Sean yang terus-menerus diserang Ayu Thalia lewat sejumlah barang bukti? Benarkah Sean mulai terpojok dan sulit untuk berkelit hingga dinyatakan sebagai pelaku penganiayaan? Ada 2 barang bukti yang kita tambahkan, baik itu celana, yang ada bukti tergoresnya di kaki kanan ya, dan ada barang bukti komunikasi WhatsApp yang akan Senin kami akan buka di media sehubungan dengan komunikasi itu. Masalah ada tanggapan bilang tidak ada hubungannya, ya biar penyidikan yang akan membuktikan itu berhubungan tidak. Karena ada sebab akibat. Dugaan kami komunikasi WhatsApp itulah penyebab daripada terjadinya permasalahan ini. Atau tidak, ya nanti dalam penyidikan. Prinsip saya dari awal melapor ke pihak berwajib kan karena saya ingin keadilan di kasus yang saya derita ini, yang saya alami ini. Ya untuk kedepannya pasti yang saya harapkan adalah keadilan yang seadil-adilnya, nggak pilih-pilih. Kebenaran pada akhirnya bakal terungkap kok. Ya. Tapi Mas komunikasi sendiri sama... Oh sudah tidak. Sama sekali. Iya semenjak malam kejadian itu sudah putus komunikasi total. Akan saya kabarkan bahwa pembicaraan itu sangat sensitivitas sekali, sensitif ya. Jadi pembicaraan rahasia atau pribadi, kayak gitu. Nanti kami akan sampaikan Senin sore. Ya salah satu bukti dan petunjuk lah untuk membuat terang peristiwa ini. Ya itu kan haknya dari Ayu Thalia ya, melakukan berita acara tambahan, menyerahkan bukti-bukti itu haknya dari pelapor. Udah kan kemarin sudah dipanggil, sudah diperiksa, sudah kita jelaskan semua. Nicholas Sean yang mendadak menjadi sorotan tajam pasca dipolisikan Ayu Thalia sampai detik ini tak kunjung menampakkan diri untuk memberikan penjelasan. Memilih bungkam di tengah tudingan miring yang berdatangan, keberadaan Sean bahkan tak terungkap entah di mana. Meski membisu dalam persembunyian, bukan berarti Sean membenarkan semua tuduhan yang terlanjur beredar. Diam-diam pria pecinta mobil sport itu telah membuat laporan balik ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan pencemaran nama baik terkait pengakuan Ayu Thalia sebagai korban penganiayaan. Lalu sampai kapan kasus yang diduga dilatar belakangi masalah percintaan ini akan bergulir panas jika Ayu Thalia dan Nicholas Sean saling melapor ke polisi? Benarkah Ayu Thalia menutup peluang berdamai lantaran terlanjur sakit hati pasca cintanya ditolak oleh Nicholas Sean? Kalau kesana belum ada. Terus terang untuk bicara perdamaian belum ada. Karena apa? Karena kita telah buat laporan balik. Kita ingin mendudukkan bahwa perkara ini jelas yang dilaporkan pihak Ayu Thalia itu tidak benar, itu adalah fitnah. Jadi ingin dilaporkan pencemaran nama baik dan laporan palsu ya. Santai aja, karena merasa hal itu kan bukan perbuatan yang dilakukan sama Sean, ini adalah perbuatan fitnah. Tapi Sean saat itu sudah datang? Udah diperiksa. Kita diperiksa, saya dampingi 20 pertanyaan, kita hadapi, kita jawab semua dengan baik. Karena di sini balik lagi saya wanita ya, wanita manapun juga pasti tidak akan terima untuk ya jika kekerasan terjadi meskipun dia anak siapa dan anak siapa gitu. Ya saya cuma mengharapkan keadilan aja dari pihak kepolisian, dari pihak oknum-oknum berwajib. Jadi jangan mentang-mentang ini anak siapa dan anak siapa, jadi nanti ada keberpihakan. Cuma mungkin yang saya harapkan hanya keadilan. Ya itu haklah mereka melapor balik. Tapi secara konstruksi hukumnya adalah kalau didasari pada laporan polisi yang dilakukan klien kami,
adanya dugaan tindak pidana penganiayaan, dan hal itu, laporan polisi itu menjadi dasar pelaporan pencemaran nama baik, sangat tidak tepat. Saya rasa kepolisian Polres Jakarta Utara profesional lah. Perkara yang utama harus dibuktikan dulu, apakah terbukti, apakah adanya dugaan tindak pidana, sampai ada juga putusan ingkrah, baru kita bisa melakukan upaya hukum lain sehubungan dengan hal tersebut. Gitu ya. Belum. Ya, kita proses ini kan mengikuti tahapan perkembangan penyidikan, kita membantu penyidik dalam mengungkap, membuat terang masalahnya. Tepatnya awal September 2021 lalu, perseteruan Ayu Thalia dan Nicholas Sean mencuat ke permukaan. Ayu mengaku mengalami penganiayaan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pasca Nicholas Sean mendatangi showroom mobil tempat sang selebgram bekerja. Diduga terlibat pertengkaran hebat saat keduanya membicarakan soal hubungan asmara. Sean disebut-sebut sakit hati hingga mendorong Ayu sampai terjatuh dari mobil. Akibat insiden tersebut, Ayu Thalia menderita sejumlah luka cukup parah di bagian kakinya hingga ia mengadukan perbuatan Sean ke kantor polisi. Alih-alih mendapat simpati pasca mengalami kejadian menyedihkan, Ayu Thalia justru banjir hujatan dan caci maki lantaran dianggap pansos demi popularitas. Sedih ada, terpukul juga ada, shock juga ada, apalagi dengan banyak pemberitaan yang benar-benar di sosmed itu sangat memojokkan saya gitu loh. Saya merasa warganet, ya dari komentar-komentarnya bahkan saya berpikiran untuk menghapus Instagram kayak gitu, sampai ya sedih. Ya dengan warganet kan ngomongnya ya saya hanya pansos, terus ngata-ngatain itu ya. Katanya kakak yang loncat sendiri juga, saya aja udah berhenti. Kak dibilang pansos gimana Pak tanggapannya? Ya pansos aja satu. No pansos lah. Ya intinya tidak ada setiap orang yang gak pengen damai. Masa sih orang hidupnya mau kasus, mau ribut-ribut kan? Enggak dong. Hari ini kamu tuh benar-benar bikin aku jadi wanita yang paling bahagia sedunia. Kamu jangan deket-deket lagi sama gue. Janji. Bosnya Anjani tuh genit loh. Terus Anjaninya juga kayaknya mau tuh digodain sama bosnya. Aku gak terbuka sama kamu. Penasaran dengan akhir kisah Anjani dan Amar? Jangan lewatkan episode terakhir mega series Suara Hati Istri Anjani. Malam ini tayang lebih awal pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Indosiar. Pupus sudah harapan Alvin, Sepriadi dan Alfred untuk bisa memerankan karakter tokoh legendaris Dono, Kasino, dan Indro. 3 pemuda yang tergabung dalam grup Warkopi tersebut harus menanggalkan nama Warkopi dan tak boleh memainkan karakter Warkop kalau tak mau dituntut ke jalur hukum. Selain mendapat ultimatum dari Indro Warkop, Alvin dan kawan-kawan juga mendapat hujatan di media sosial. Lalu, seperti apa persisnya awal mula perjalanan karir Alvin, Sepriadi, dan Alfred hingga bisa dipersatukan dalam grup Warkopi? Tetap di Hot Isu Pagi. Awalnya itu dari saya sebenarnya viral, terus